I am Ramadia Anjani as a director and guest of this film. I am Nurul Hakim as a main guest. I am Nafisa Raini as a guest. I am Larissa Intan Putri as a guest. I am Muhammad Syafri Alvaro as a cameraman and the editor. And last, I am Yuha Zahira as the editor. Okay, next we will present our film titled Bayangan di Balik Angka. Welcome back to my podcast channel. Hari ini kita punya quest yang sangat menarik. Seorang mantan senior akuntan dengan pengalaman yang luar biasa. Halo Pak Edi. Halo Pak Gina, saya sudah mengundang saya di sini. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Gina sendiri gimana Pak? Baik juga nih Pak. Jadi guys, pada podcast kita hari ini kedatangan seorang senior akuntan yang pernah bekerja di perusahaan maju lancar. Beliau pernah viral karena gaya hidup glamournya, namun tersandung kasus korupsi yang mengempatkan warganet nih. Untuk mengetahui ceritanya, langsung saja kita dengarkan cerita menarik dari Pak Edi. Honestly, hidup saya dulu sangat nyaman Mbak. I had a stable job, good salary, and full trust dari perusahaan. Tapi semuanya berubah ketika saya buat satu keputusan yang salah. Gak bosan di rumah mulu, sekali-sekali cari suasana. Pagi Pak, saya mau memberikan rekaman piutang perusahaan ke karyawan bulan Maret, dan saya juga sudah memasukkan letak bapak yang 75 juta bulan kemarin. Oke, nanti saya cek sekalian masukin ke arsip perusahaan. Terima kasih. Oke Pak, ya welcome. Oh, jadi Pak Edi dulu korupsinya utang ke perusahaan. Terus Pak Edi harus catatan utang tersebut di dalam perusahaan ya Pak? Iya Mbak, saya ambil uangnya Pak Gina. Terus kebongkarnya gimana Pak? Kita lanjutin aja dulu ceritanya. Hah? Akun piutang perusahaan ke Pak Edi kok kosong sih? Maybe udah dinasi kali ya? Apa ini? Hah? Nada perusahaan? Kayak itu terobos sih? Transaksi kayak gini kan dibuang sembarangan. Harusnya kan disimpan di arsip. Loh, kalau tempat itu perusahaan, terus tanggalnya masih kemarin-kemarin. Kok enggak ngasih nyatet ya? Bentar, aku cek dulu di laporan. Oh, ada main nih Pak Edi. Lihat aja, interogasi dia. Permisi Pak. Dari data Pak. Coba lihat ini Pak. Dapat dari mana kamu? Ini kan lalu. Pak, tolong jangan bohong ya. Saya tidak bodoh. Ini tertera di sini tanggalnya. Ini masih baru, di laporan kosong. Bapak main di belakang ya? Udah, kamu diam aja. Kamu mau saja. Ini ambil, kamu diam. Apa? Mau pecat saya? Justru Bapak
masuk. Bu Rina, saya mau melaporkan sesuatu. Kenapa Linda? Ini Bu, Pak Edi main di belakang. Ya, korupsi Bu. Yeah, are you sure? Kamu tahu dari mana Linda? Terus akhirnya gimana Pak? Ya akhirnya saya dipecat Mbak. Sama si orang Borina itu saya dilaporkan ke polisi dan saya langsung kena pasal 603 sampai 606. Saya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara serta denda 2 miliar. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman Bapak nih. Semoga dapat diambil hikmahnya. Untuk Bapak, apakah ada pesan-pesan untuk orang lain di luar sana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Ya Pak, saya ada pesan nih buat orang-orang yang nonton podcast ini. Tetaplah berada di jalan yang lurus, jangan sekali-sekali terpengaruh korupsi. Memang awalnya enak, gak ada yang tahu. Lama-kelamaan akan kebiasaan. And one time, juga ada karma. Maksudnya semua orang punya kebanggaan. Dari film yang telah kami produksi ini, ide utama kami adalah tentang kejujuran dan etika profesi dalam dunia akuntansi. Film ini menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan dapat merusak karir, reputasi, dan masa depan seseorang. Klimaks dalam film ini terjadi ketika Linda mengetahui bukti transaksi dan berdebat secara langsung dengan Pak Edi. Lalu pada akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada owner si Burina. Judul Bayangan di Balik Angka dipilih karena di balik angka-angka laporan keuangan terdapat kecurangan yang disembunyikan oleh tokoh utama. Judul ini juga menggambarkan tentang rahasia dan manipulasi dalam dunia akuntansi. Kata bayangan melambangkan masa lalu kelam sang tokoh utama, serta kata angka melambangkan kehancuran karir dan hilangnya kepercayaan terhadap diri. Kita mengambil tema ini karena berkaitan dengan jurusan akuntansi. Dalam dunia akuntansi, seorang akuntan harus memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan integritas. Melalui film ini menunjukkan dampak buruk dari penyalahgunaan jabatan dan pentingnya etika dalam bekerja. Tujuan dibuatnya film ini yaitu untuk memberikan pesan moral kepada penonton tentang pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta penonton dapat menjadikan korupsi sebagai pembelajaran agar tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari film yang kita produksi adalah jangan pernah melakukan korupsi atau manipulasi, karena sekecil apapun kecurangan pasti akan terbongkar dan akan menimbulkan akibat yang sangat besar. Manfaat proyek ini bagi kami adalah 1. Belajar kerja dalam tim. Yang kedua, memahami proses pembuatan film dan penyusunan naskah, pengambilan video dan editing. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas, tanggung jawab, dan rasa disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, pentingnya memahami etika profesi dan kedisiplinan di dunia kerja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat suka filmnya. Kenapa? Karena satu, film ini tuh ibarat kata kalau apa ya, mapel itu semuanya kena, DP-nya kena, terus kemudian kalian juga rumput sekali. Terus juga di film ini tuh pesan moralnya tanpa kalian jelaskan tuh saya sudah paham apa gitu. Cuman sedikit aja sih tadi yang di tengah, nanti kalian bisa tanya lah tekniknya seperti apa. Waktu yang layar komputer, waktu yang apa tuh bilang piutang dan utang dan lain sebagainya, itu sempat ada yang pecah sedikit gambarnya. Ketika mungkin karena memang di komputer itu kan kalau kalian shoot ke komputer kan langsung layarnya kan pasti mantul. Itu sama mungkin nanti karena kalau misalnya ini filmnya beredar gitu ya sudah tidak apa-apa, tapi maksudnya kan ini ketika ujian. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Adrian, Pak, kalau saya misalnya mau ngomong tapi yang sebel gitu, yang lebih halus, enaknya ke bahasa Inggrisnya yang mana gitu. Jadi biar nggak terlalu frontal sedikit gitu. Sama mungkin yang terakhir aja sih, endingnya itu foto
potongnya jangan langsung ngekat sih sebenarnya. Tadi saya membayangkan ada 1 atau 2 detik dulu baru the end gitu, biar langsung nggak tutup gitu aja. Tapi overall dari semua film mungkin saya bakal bilang ini film favorit saya sih dari AKL Adalem. Terima kasih atas pendidikan sarannya Vega. Iya, sama-sama di sini. Saya ya, Ya. sebenarnya nggak bisa dikit-dikit, tapi ini Ini perdana kelasmu, kesannya itu sudah bagus. Saya sudah tahu sebenarnya ceritanya ya, Mbak, kita kan dari awal sudah diskusi, cuman saya tidak bisa apa ya membayangkan ternyata kalian membuat filmnya itu seperti ini, di luar ekspektasi saya. Apik. Terima kasih Bu Dodi. Apa yang disampaikan Bu Ike bahwa dari cerita itu loh sebenarnya kita sudah tahu yang kalian mau sampaikan ke kami itu apa yang ingin kalian sampaikan. Nanti misalkan itu di-share di YouTube, dilihat oleh follower kalian yang subscribe itu, saya yakin ini maksudnya itu apa. Cuman kalau saya apa ya, ini yang saya rasakan loh ya, bahasa Inggrisnya nanggung, bahasa Inggrismu itu nanggung sedikit ya nggak apa-apa sih, nggak saya juga nggak merasa kamu tuh makso pokoknya kayak bahasa Inggris enggak, cuma nanggung terus kok gremeng gitu loh, perlu kitanya yang gremeng gitu loh, kurang yang apa ya wis kayak berarti ini kan anak ngomong itu. Cuman secara kalau saya ngambilnya dari mapel akuntansi, berarti kalian ini mengambilnya di etika profesi tentang apa ini? Penyalahgunaan jabatan. Enggak, artinya kalian mengambil topiknya itu tentang kejujuran ya? Iya. Kejujuran, artinya itu kalau di etika itu apa ya? Profesional ya? Profesionalitas dan integritas, betul. Ya, bagus. Cuman itu tadi. Jadi terima kasih kalian sudah memberikan karya kalian yang saya rasa ini sudah sangat bagus dengan berbagai keilmuan, kecapean, tugas yang menumpuk dan sebagainya luar biasa. Terus kedua, kalian mengambil apa? Kalau tempat itu apa? Kalau di film apa? Saya itu istilah latar belakangnya. Boleh lah, bagus itu podcast. Artinya tidak ecek-ecek gitu loh yo, luar biasa. Saya rasa saya nggak ada kritikan. Apa yang pernah saya sampaikan, masukan ini semuanya sudah kalian tuangkan di film kalian, di karya kalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan masukan dari saya. Itu saja dari Bu Pradina. Terima kasih, the best. Terima kasih kembali Bu atas penjelasannya. Oke. Mungkin dari guru-guru yang lain ingin memberi kritik, saran maupun pertanyaan, kami silakan. Ini pokoknya boys. Oh iya. Pak Musa. Saya kan pembuatan teks kemarin diskusi dan saya juga minta izin untuk mengambil gambar yang lain. Jadi sekarang ini saran saya, kalian kan sudah bikin video. Nah, memang nih kalau ini dibuat video cari lomba. Coba nanti mungkin bisa lagi dimasukkan di pembinanya Pak Musa. Dilombakan ya. Kemarin tuh lihat di beberapa IG itu Pak. Sekarang kan sedang ada fitness. Ini masih begitu. Ternyata di IG itu banyak lomba-lomba. Barusan tadi saya lihat IG itu tidak ada video, saya juga ada dan sebagainya. Itu mungkin kan coba peluang di situ. Kaitannya dengan apa? Biasa sarannya. Oke, terakhir bulan ya. Boleh pinjam istilahnya Pak Adrian tentang for your team. Ya, hanya sedikit menyoroti tanpa. Tadi sudah disampaikan Bu Tiwi ya.
yang saya jadi pikiran itu begini anak-anak. Tadi wawancara Mbak Linda ngomong, Mbak siapa tadi? Mbak Tina ngomongnya PT Maju Jaya. Tapi latar belakangnya kok kok MCC. Ya. Bagi orang lain mungkin nggak ngaruh ya, karena terpana dengan acting kalian ya. Tapi itu adalah salah satu kelemahannya. Jadi antara judul dengan latar belakang tempat ya, karena ini merupakan tempat konkret ya, baru berarti harus ada kolerasinya. Kalau kalian tadi nyebut PT Maju Jaya berarti gak usah di shot yang MCC, malah ketahuan. Sama sekali nggak usah sekalian ya. Jadi nggak tahu tempatnya real place-nya itu nggak kelihatan. Tapi ketika kamu ngomong PT Maju Jaya ternyata di situ bukan MCC. Tapi speechless bener itu, kalian bisa sampai ke situ itu gimana caranya? Bisa pinjam tempat di situ untuk syuting itu saya rasa itu perjuangan yang gitu loh ya. Rebutan. Nah, itu kerja keras kalian itu sudah terbayarkan dengan film yang bagus, kemudian acting yang bagus juga. Kalau tentang pengambilan gambar mungkin Bu Ike yang lebih lihai tadi sudah disampaikan, tapi overall itu tanpa closing. Kami ucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan. Semoga dengan itu kedepannya kami dapat lebih baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.